apa ya, yang menurut orang lain jarang dilakukan gitu, tapi begitulah yang dilakukan pemuda dari Thailand tersebut gitu. Betapa setiap harinya seperti itu memperlakukan hal-hal yang di sekitarnya. Sehingga yang didapatkan apa ya, beliau kan nggak dilihat TV, nggak disorot media, kemudian nggak apa sih gitu, hidupnya sederhana gitu, tapi memperlakukan orang lain sebegitu istimewanya, sehingga emosi ini yang akhirnya membuat orang ikut berpartisipasi atau ikut tersentuh gitu. Itu pentingnya kita melayani atau melakukan semua hal itu berdasarkan hati masing-masing gitu. Jadi benar-benar meniatkannya tanpa imbalan apapun gitu, karena seikhlas itu gitu ketika ingin membantu orang lain. Tuh teman-teman. Next, selanjutnya ya, dalam komunikasi sebetulnya di dalam Islam pun kita sudah diajarkan gitu. Ada dialog behavior atau cara berkomunikasi kita. Di dalam Al-Qur'an pun disebutkan ada 6 jenis gitu. Prinsip komunikasi yang pertama qaulun sadidan, atau artinya itu adalah berkomunikasi secara jelas, kemudian qaulun baligan itu berkomunikasi dengan mengena gitu, tepat sasaran gitu. Kemudian qaulun mansyuran yang artinya tidak mengecewakan orang lain atau tidak menyakiti. Kemudian qaulun lainan itu dengan lemah lembut berkata. Kemudian qaulun kariman itu perkataan yang mulia dan atau menghormati lawan bicara. Kemudian terakhir qaulun ma'rufan, perkataan yang baik gitu. Itu sebenarnya kalau kita memegang 6 prinsip ini, kita insya Allah dimudahkan. Karena sebetulnya dalam Islam pun sangat diperhatikan gitu, bagaimana kita cara berkomunikasi dengan orang lain, gitu. Termasuk cara mengambil hati orang lain agar bisa ikut tertarik dengan apa yang kita sampaikan gitu teman-teman. Yang untuk storytelling mungkin Kakak Paul ada yang mau disampaikan. Oke, untuk di sini untuk storytelling sendiri kalau di TCL di sini kita tidak menjual program, tapi kita tuh di sini bercerita. Jadi banyak hal yang harus kita ceritakan kepada donatur kita terlebih dahulu. Habis itu baru kita akan programnya. Jadi kita kalau di Facebook kita harus angkat dulu dari sisi emosionalnya si donatur. Setelah nih sisi emosionalnya, nah baru kita informasikan tentang program-programnya. Gitu. Kalau di sosial sih tidak secara langsung untuk Iya. Jadi kesannya nggak berjualan. Iya, karena memang berjualan sih, cuma bercerita aja. Gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan di TCL sendiri, maksudnya di storytelling sendiri, di situ paling besar itu lah power of voice. Suara kita lah yang paling ngena gitu ke si donatur gitu kan. Jadi kalau di TCL sendiri itu suara kita paling utama. Jadi sebelum kita perhatikan dulu nih suara kita bagus enggak, sangat enggak, batuk enggak gitu. Dan sampai pas kita lagi nge-call kita batuk-batuk gitu kan, keren atau enggak nih suara kita gitu kan. Terus sama body gitu kan. Kalau suara body language ini yang kedua lah, karena kan kita nggak ketahuan ya, bisa aja kita nge-call sambil tiduran, nge-call sambil beraktivitas yang lain gitu. Tapi kalau suara kita harus jangan lupa nih semua voice suaranya gitu. Kalau kita lagi kesel itu nanti intonasi suaranya itu berubah gitu. Berasa ya. Berasa banget sama jadi jangan lupa tuh semua voice itu yang paling penting itu semua voice-nya gitu. Jadi biar terdengar enak gitu kalau di telinga donatur, karena kan kalau kita kan tidak bertemu secara langsung ya, tapi menghubungi melalui telepon. Jadi kualitas suara itu pasti nomor satu. Terus kemudian intonasi suara. Yang ketiga itu ada penekanan tertentu pada kalimat-kalimat. Misalkan kita mau informasi tentang harganya gitu. Jadi kita ada penekanan suara yang kita tekan pada harga di program tersebut gitu. Kalau body language, kalau misalkan masih baru,
usahakan ya kita kalau nge-call harus duduknya tegak ya sebenarnya. Iya, betul. Jangan ya kecuali udah jago gitu kalau online-nya, kalau kita tuh kalau misalkan udah jago online-nya itu sambil tiduran, sambil merem, sambil tutup mata itu bisa gitu kan. Mau sambil makan, bisa ngobrol sambil makan itu bisa. Apa khusus untuk orang-orang yang tidak ahlinya. Sambil senderan pun juga bisa. Tapi kalau di sini kalau di kita usahakan ya duduknya tegak. Bisa kan dari mbaknya? Terus mbaknya udah. Personalize yang pertama itu ada dialog behavior. Jadi kita kalau belum call itu kita lihat dulu. Misalkan kita lihat dulu dari jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Jadi biar bisa kita sesuaikan, kita akan menggunakan dari sisi data terlebih dahulu atau dari sisi emosional terlebih dahulu. Terus kita lihat dari usianya. Bisa juga kita lihat dari wilayah donatur tersebut tinggal di mana. Kalau di PCL itu misalkan tinggalnya di wilayah Jawa, itu boleh call-nya. Kalau tinggalnya di Kalimantan boleh pakai bahasa Dayaknya juga boleh gitu kan. Terus kita lihat lagi nih si donatur ini biasanya berkontribusi dalam program apa seperti itu. Jadi kita harus pendekatan terlebih dahulu sebelum kita call. Content consumption. Ya, teman-teman, konten consumption ini berhubungan dengan kontennya ya. Jadi kita tentu harus tahu ketika ingin menyampaikan tuh apa yang kita program apa gitu ya. Karena kan kita beda ya dengan asuransi atau lainnya gitu. Yang ini dimana kita sangat menekankan yang namanya program gitu, kekuatan program seperti tadi yang disampaikan Kakak Paul. Gitu. Jadi seperti contoh di sini teman-teman bisa lihat yang salah satu kami campaign adalah sumur wakaf. Jadi konten ini sangat mempengaruhi bagaimana kita sangat menguasai program tersebut, itu kunci kesuksesan kita dalam berhasil atau tidaknya menawarkan produk. Kemudian philanthropic engagement dan experience tentu ini harus sangat ditekankan juga, bagaimana kita tetap menjalin hubungan yang baik gitu pada para donatur gitu, bagaimana kita menginformasikan program kemanusiaan, kita harus tetap menjaga komunikasi yang baik, menjaga treatment yang baik, sehingga nanti selanjutnya kita tetap bisa gitu mengupdate program-program kemanusiaan kita, filantropis persona gitu, apa yang bisa kita kita hadirkan ke mereka. Misalkan biasanya teman-teman kita sering memberikan laporan gitu dari bermacam-macam donatur ini. Oh, donatur ini seperti ini, kemudian donatur ini tipenya seperti ini gitu. Lebih senang misalnya berkunjung ke rumahnya kemudian diupdate, atau lebih senang cukup diinformasikan via WhatsApp seperti itu. Jadi kita treatment dengan sebaik-baiknya teman-teman gitu. Kemudian next. Ya, ini ada beberapa tips ya. Kalau di PCL sendiri yang kita gunakan, ya, tips kalau kita di PCL sendiri, teman-teman bisa lihat, ini yang pertama tentu kita menekankan para tele untuk mengucapkan jangan lupa basmalah ya tentunya. Jadi sebelum online itu tentu ditekankan banget untuk berdoa gitu, mengucapkan basmalah pun ketika akan memencet tombol teleponnya.
Kemudian kalau di PCL itu ada kaca besar gitu. Jadi sebelum online mereka harus melihat kaca terlebih dahulu, mengkondisikan jiwa raganya dengan bahagia gitu, dengan tersenyum. Kemudian fokusnya juga, kemudian penguasaan program seperti yang tadi kami sampaikan, menguasai program dengan sebaik-baiknya. Jadi teman-teman sebelum tahu apa yang ingin disampaikan, teman-teman harus tahu juga gitu. Jadi menguasai program ini kunci suksesnya teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman bisa menyampaikan bisa menyentuh hati, tadi kan menyampaikan dengan hati, menyentuh hati para donatur ketika teman-teman kurang menguasai programnya. Contoh misalkan urgensi dari misalnya kita punya yang namanya food truck. Teman-teman harus tahu urgensi food truck ini apa, sehingga nanti ketika disampaikan itu nilai ruhiyahnya ada gitu. Jadi ada nilai value-nya dari program tersebut. Jadi tidak hanya menyampaikan bahwa biasa aja gitu, karena kan seperti yang kami sampaikan tadi, program kita ini adalah program kemanusiaan, beda dengan asuransi, bank, dan lainnya misalnya, yang ada wujudnya gitu. Yang dimana kalau kita menginformasikan atau menawarkan sesuatu yang ada wujudnya, orang kan bisa melihat fisiknya. Tapi kalau program kemanusiaan ini adalah hal yang tidak bisa dilihat fisiknya, itu nggak ada. Jadi apa yang istilahnya, tanda kutip, apa yang mau kita jual, tentu feel-nya, feel dari program tersebut. Kalau semua program, kita banyak punya ratusan program, tapi kalau hanya sekedar disampaikan, itu nothing, nggak ada nilainya gitu. Misalkan teman-teman nyampaikan, oh ya kami ada sumur wakaf di daerah tertentu, di daerah kekeringan. Ya udah, banyak juga kok pemerintah juga bangun sumur misalnya. Kemudian kami ada yang namanya kurban gitu. Kurban setiap tahun ya, ada juga banyak orang-orang dermawan di luar sana yang berkurban juga. Gitu. Kemudian ada yang namanya food truck, bagi-bagi makanan. Setiap hari Jumat tentu kita sering lihat orang-orang bagi-bagi makanan gratis. Kalau kita hanya sekedar menyampaikan hal seperti itu, tentu biasa saja gitu. Tapi bagaimana caranya agar apa yang kita sampaikan ini bisa menarik orang agar bersedekah gitu kan? Secara garis besarnya kan itu yang ingin kita guide gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar memasukkan atau mendalami program tersebut. Jadi ketika menyampaikan sebuah program, hadirkan diri kalian di program tersebut. Contoh misalnya food truck. Kenapa ACT menghadirkan program yang namanya food truck? Itu harus teman-teman gali dulu sebelum menyampaikan ke orang lain. Jadi benar-benar food truck ini adalah sebuah truk besar yang berisi makanan gitu, yang nanti dibagikan. Tapi teman-teman harus tahu sejarahnya, harus tahu urgensi dari hadirnya food truck ini. Ini kan food truck ini adalah pemberian makanan secara gratis. Siapa yang kita beri tentu berbeda dengan pemberian makan di jalan misalnya ya. Kita biasanya kalau misalkan macet atau teman-teman lain bisa dapat makanan-makanan gratis. Tapi yang kita berikan ini pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, yang terdampak bencana, kepala keluarga yang misalnya bekerja di jalanan, tukang sapu misalnya, kemudian satpam misalnya, orang-orang bekerja di tambal ban misalnya. Jadi sasaran kita itu adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Kemudian yang kedua, makanan seperti apa yang diberikan. Makanan yang ada di food truck ini bukan sembarangan, jadi benar-benar kita memperhatikan higienisnya, kandungan vitamin di dalam makanan misalnya, kandungan-kandungan yang baik, gizi-gizinya gitu yang ada di makanan tersebut. Tentu makanan ini insya Allah ada 4 sehat 5 sempurnanya, benar-benar di-package atau dikemas dalam bentuk yang sangat istimewa. Jadi ketika kita memberikan, dalam Islam pun memberi itu kan dalam sebaik-baiknya pemberian gitu. Jadi ketika kita memberi, tentu kita ingin memberikan yang terbaik gitu. Itu yang nantinya dihadirkan oleh food truck. Kemudian yang menerimanya juga gitu. Jadi ada value-nya. Jadi ketika teman-teman menginformasikan tentang food truck ini, urgensi-urgensi itu hadir gitu teman-teman. Gitu. Kemudian atur volume suara atau smile voice tadi disampaikan oleh Kakak Paul gitu. Smile voice itu sangat menentukan bagaimana orang tuh akan berasa ketika kita mendengar suara kita gitu. Kemudian tetap stabilkan emosi, jangan teralihkan oleh respon donatur. Ini juga sering mengecoh teman-teman, apalagi via telepon ya. Banyak dari kita yang ketika misalnya mendengar orang yang tidak tertarik atau bagaimana menolak kita menyampaikan sesuatu, kita ikut emosi gitu. Biasanya mungkin sering ya,
oh maaf Mbak, nggak usah. Oh ya udah nggak usah juga gitu. Jadi kita nggak apa ya, kita nggak profesional, artinya kita nggak mengkondisikan emosi kita. Bertemu langsung juga seperti itu. Apapun respon dari calon donatur kita, tetap stabilkan emosi kita, tetap ramah, tetap senyum misalnya gitu. Makanya penting sebelum memulai apapun awali dengan basmalah gitu. Karena nanti apapun hasilnya kita tetap lapang dada gitu. Mau dia emosi, mau dia pengen cepet-cepet, mau apapun, tetap secara profesional kita kita tanggapi dengan baik gitu, dengan respon dengan baik. Kemudian lebih sering menyebutkan nama donatur. Ini adalah bentuk secara psikis, ini hal yang sangat disukai orang lain ya, ketika kita menyapa orang dengan menyebutkan namanya gitu. Kemudian akhiri dengan hamdalah. Tentu saja seperti yang tadi, apapun hasilnya tentu kita harus tetap mengucapkan hamdalah, tetap mensyukuri gitu, tetap terhadap hasil apapun gitu teman-teman. Kemudian di sini teman-teman terkait dengan tips sukses tadi ada video teman-teman yang bisa kita lihat bareng-bareng. Silakan disimak teman-teman. Sorry. Good customer service helps all of us. Whether you speak to your customers over the phone or face-to-face in a restaurant or shop, a happy, satisfied customer is likely to return and or tell others about the good experiences that they had when dealing with your company. Word-of-mouth recommendations from friends and colleagues are very valuable. Here are a few simple tips that you can use to improve your customer service skills, enhance the customer's experience, and increase satisfaction. Smile. A smile is simple, yet often the most powerful tip for Sorry. Kepencet, maaf. Good customer and increase satisfaction to improve your career. A smile is simple, yet often the most powerful tip for customer service. Smiles are contagious. Usually when you smile at somebody, they'll smile back at you. Relax. Gain eye contact and smile naturally. A natural smile will help the customer to feel at ease and welcomed, and you'll come across as friendly and approachable, setting the scene for a more positive interaction. If you are talking to somebody on the telephone, then you can still smile. Your voice sounds different when you smile and are happy. Be an enthusiastic personality by smiling while you talk and see how that affects the customer. Make the customer feel welcome. The wrong first impression can be all it takes for a customer to go to another business. Good morning, welcome, thanks for stopping by are all simple introductions, and you can follow up with, how can I help? Are you looking for something in particular today? Or some other appropriate comment to indicate that you are there to help and that you are happy to help. If necessary, steer the conversation around the product or service you want to sell. Listen. You are likely to help all your customers effectively if you just listen to their needs. By not listening, you can become very frustrating to the customer and may lose a sale or repeat visit. Learn your business. Be an expert. The customer will always have questions, so if you are selling products such as cars or computers, then learn the features and specifications of the models you have and those of your competitors. If you work in a hotel, learn about the business, how many rooms there are, the history of the building, when breakfast is served. If you work in a bank, then learn the advantages and disadvantages of the various products you sell, and which product suits which type of customer the best. Be true to your word. Don't oversell. And under-deliver. Only ever offer a customer something that you are sure you can give them. Stick to deadlines. Make sure you turn up promptly for any appointments, and never make promises you cannot keep. Be memorable for the right reasons.
We tend to remember positive and negative experiences more vividly than average day-to-day ones. Try to make every customer's experience a positive one that they'll remember and talk to others about. To inquire about our customer service course, simply email us at info@serena.co.uk. Ya, udah lihat ya teman-teman ya. Tadi di video itu tips-tips hampir sama tadi yang sama kita sampaikan. Jadi yang pertama itu smile, tentu aja tadi kalau seperti yang kita sampaikan tadi, ketika kita berbicara dengan smile voice atau tersenyum gitu, baik di telepon ataupun bertemu langsung, itu akan berasa, feel-nya akan beda gitu. Ketika misalkan kita menanyakan kabar, apa kabar Bapak? Itu tentu hal yang sangat berbeda gitu. Jadi dari percakapan awal hingga akhir posisikan tetap dengan smile voice atau dengan tersenyum gitu. Kemudian yang kedua, make the customer feel welcome atau menyapa mereka dengan ramah, membuat mereka tertarik dengan apa yang ingin kita bicarakan. Tentu kita harus men-treat mereka atau memperlakukan mereka dengan baik gitu agar mereka nyaman dengan kita. Kemudian listen atau mendengarkan gitu. Jadi kita harus tahu apa yang mereka mau, apa yang mereka suka, mendengarkan mereka dengan sebaik-baik mungkin gitu. Nanti agar kita nanti masuknya atau memulai pembicaraan juga tahu nih kebutuhan-kebutuhan mereka gitu. Kemudian learn your business atau tadi yang aku sampaikan menguasai produk. Ini penting banget teman-teman untuk benar-benar menguasai produk kita. Jadi tidak hanya disampaikan. Jadi ketika teman-teman dikasih mungkin di RFI gitu, oh ya hari ini akan menginformasikan tentang Semeru. Jadi teman-teman harus mempunyai banyak sekali inputan gitu tentang kejadian-kejadian dari awal hingga akhir, kemudian update-annya, semuanya harus benar-benar dikuasai dan perasaan teman-teman juga harus hadir di kejadian itu gitu. Jadi rasanya juga harus benar-benar dapat gitu rasa kehilangan, rasa teman-teman di Semeru menghadapi bencana tersebut gitu. Kemudian yang kelima, be true to your word atau jujur gitu. Tadi yang disampaikan juga dari kunci-kunci dalam berkomunikasi gitu kan. Memang harus jujur. Jadi jangan mengandai-andaikan, jangan jangan ketinggian banget gitu. Memang ACT sangat lembaga luar biasa. Tapi ketika teman-teman nggak yakin dan nggak yakin dengan apa yang teman-teman sampaikan terkait ACT misalnya, jangan disampaikan ke donatur gitu. Artinya ya apa yang teman-teman kuasai aja gitu, produk sesuatu yang teman-teman kuasai baru itu disampaikan gitu. Jangan melebih-lebihkan. Dan yang terakhir, be memorable for the right reason. Artinya membuat kesan yang sangat baik gitu. Artinya teman-teman ketika kita sudah ada di RFI, teman-teman itu secara nggak langsung adalah wajah lembaga. Artinya orang yang dianggap tahu tentang seluk-beluk ACT, program-program atau produk kemanusiaan ACT. Jadi posisikan itu kalian adalah orang-orang yang mewakili wajah aksi cepat tanggap sehingga memberi kesan terbaik gitu bagaimana seharusnya lembaga kemanusiaan itu hadir di tengah-tengah masyarakat gitu teman-teman. Dan ini after sales service ini biasa yang kita lakukan, tentu saja untuk menggait donatur itu kita selalu memberikan update report atau laporan gitu agar mereka selalu dapat updatean. Mungkin teman-teman di RFI pasti juga sudah melakukan ya gitu. Tentu ini kita ingin mendapatkan philanthropist experience, trust dan loyal mereka agar next selanjutnya mereka juga senang nih akhirnya ikut kembali berdonasi di ACT misalnya gitu. Mungkin kurang lebih itu teman-teman terkait informasi atau materinya gitu. Mungkin ada nanti selanjutnya bisa kita kalau ada yang pertanyakan boleh teman-teman kita sharing aja. Baik, alhamdulillah sudah ya dari Mbak Tirta dan juga Mbak Ulfa tadi sekaligus ya Sobat Movers semuanya. Menyimak dengan seksama semuanya nih Sobat Movers. Baik, untuk Sobat Movers mungkin alhamdulillah menyimak dengan jelas ya Sobat Movers ya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya di sini kita akan membuka sesi tanya jawab
bisa disebut juga dengan sharing session, yang katanya Mbak Ulfa tadi santai aja teman-teman ya. Katanya nggak boleh banyak nanya, tapi di sini teman-teman boleh banyak bertanya. Selagi masih belum jam pulang kantor nih Mbak Ulfa, boleh berikan pertanyaan yang penting untuk sobat-sobat semuanya. Oke, boleh yang tanya boleh di chat box atau di raise hand ya teman-teman ya. Boleh tanya. Boleh dari Mas Arven, RRI Kota Iya. Bekasi. Silahkan Mas Arven. Iya, terima kasih. Iya, menarik ya materinya mengenai narasi untuk fundraising ya. Ya ini kondisinya kalau seandainya kita yang disampaikan tadi, kalau seandainya kita memang telemarketing ya, maksudnya kita dengan hanya telepon kemudian kita langsung bisa closing dengan calon klien kita gitu ya. Saya kira tantangannya mungkin ya seperti tadi gitu ya. Tapi kalau kita umpamanya harus buat janji ketemu dulu, kemudian setelah dikasih janji ketemu, kemudian kita bagaimana kita ketemunya, bagaimana pembukaan perkataannya, dialognya, menjelaskan programnya mungkin akan lebih dalam gitu kita untuk menyampaikan sampai ke closing begitu ya, kira begitu. Ya saya kira ACT bagus lah. Kemarin kita kan dikasih lagi penggalangan untuk Semeru ya. Kita dibuat link. Saya kemarin ngasih link ya ada 6 atau 5 gitu kan. Ini barusan lagi kita materi ini ada yang minta diambil uangnya gitu kan. Jadi sebenarnya dengan link aja itu orang udah bisa lihat semua, udah berkata banyak itu. Dia buka link kita. Alhamdulillah nih barusan minta diambil Pak. Ada titipan donasi dari sekolah nih. SD, SMP, SMA gitu. Jadi itu yang bagus ya. Tapi memang kalau untuk telemarketing cocok tadi. Tapi kalau kita harus ketemu dengan orang, itu benar tadi kita harus tahu dengan siapa klien kita, bagaimana attitude kita, ketemu kita dan sebagainya. Mungkin itu teman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arven. Baik, Mas Arven tadi menyampaikan masukannya ya terkait dengan tambahan pentingnya sebuah narasi yang disampaikan kepada publik. Ini benar-benar berpengaruh sekali ya Mbak Tirta dan Mbak Rufa. Ya, Karena melalui narasi saja bisa berbicara gitu dengan perasaan yang terjadi. Contohnya untuk bencana Semeru ya Mas Arven ya. Itu. Ya, baik. Selanjutnya kepada Sobat Movers ada yang ingin bertanya? Boleh raise atau di chat box. Mumpung ada Mbak Ulfa dan Mbak Tirta nih, atau Sobat Movers juga boleh sharing-sharing terkait hambatannya selama menyiarkan program-program kemanusiaan ACT, mungkin sempat bertemu dengan donatur yang menyangkanya bahwa ini adalah hoax, program yang tidak ada kebenarannya, mungkin pernah bertemu dengan donaturnya seperti itu atau tidak nih Sobat Movers? Boleh bertanya, Mas Rizky. Silakan nih teman-teman kalau ada yang mau nanya, mungkin mau sharing. Yuk, boleh Sobat Movers. Jangan sampai melewatkan kesempatan terbaik ini nih Sobat Movers. Atau jangan-jangan nih Mbak Tirta, Mbak Ulfa, Sobat Movers semua ini udah banyak closingannya nih, luar biasa nih. Amin. Sepertinya sih gitu. Lebih jago. Kayaknya udah hatam jangan-jangan. Udah ahlinya mereka. Masya Allah. Boleh deh, kalau udah ada yang mau ditanyain, boleh sharing-sharing nih. Mas Arven mungkin boleh, Mas Arven, gimana nih tipsnya bisa sampai teman-teman di sekolah ya tadi berdonasi melalui RF. Jadi ya boleh deh, saya sharing dikit. Sebenarnya ini klien saya sekitar 3 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi jangan lupakan klien kita walaupun satu pun gitu kan. Jadi klien saya ini saya masih catat namanya, saya pernah ambil donasi waktu itu untuk donasi yang lain. Tapi saya udah sekitar 3 tahun yang lalu sebelum pandemi gitu kan. Tapi saya masih keep datanya. Nah kemarin begitu dapat kita link baru kegiatan Semeru,
kita sampaikan saja tanpa ada apa, sampaikan saja gitu kan. Kita nggak tahu mana yang closing, ada yang sekolah, perorangan, ada lembaga, dan kita sampaikan saja. Nah, alhamdulillah saya nggak nyangka ini, tiba-tiba waktu lagi mulai acara. Nah, yang penting sekali kalau saya rasa ya, kalau dia ada sesuatu kita harus cepat respon. Jadi walaupun tadi lagi acara saya respon cepat, dia tanya langsung kita jawab. Benar kata pemateri tadi, kita harus intim dengan nama mereka. Begitu saya sebut nama mereka, mas senang. Oh iya, Pak Arven dulu ya, gitu kan. Nah, saya sampaikan nama mereka, kemudian mereka langsung merespon, bisa datang nggak kami? Bisa Bu, kata. Tolong dibawakan langsung plakatnya, siap, gitu kan. Jadi kita langsung sesuai dengan keinginan mereka, mereka senang sekali. Dan saya nggak nyangka juga, karena tidak banyak hari ini, karena Semeru ini nggak seperti bencana lain ya. Semeru ini masih enak, masih responnya masih biasa-biasa saja saya lihat. Jadi belum, karena apa namanya ya, pemberitaannya nggak segencar banget karena udah ada lagi yang lain. Jadi kita memang harus keep in touch terus. Kalau tiba-tiba apa namanya, tiba-tiba kalian kita tanya, kita langsung samperin, kita jawab dengan baik. Ini closingnya ini mungkin cuma 5 menit. Jadi itu kan apa? Karena kita langsung in touch dengan mereka. Ya, ini yang penting sekali untuk teman-teman cepat respon ya. Kemarin malam saya pernah cerita waktu itu pernah closing tengah malam jam 10, saya jawab langsung closing, itu hampir 200 juta. Maksudnya itu kita keep on tick, kayak kita kalau menerima telepon kayak online gitu, kita harus keep langsung, dan kita siap dengan program-program maksud saya. Jadi link-linknya ACT, programnya ACT, kita langsung share, langsung closing. Maksud saya ini yang kesiapan kita beristiqam dari materi, kesiapan kita untuk intos dengan calon klien kita, sehingga mereka ya langsung tangkap gitu kan. Karena hari ini banyak banget proposal yang masuk dari lembaga manapun, seperti ACT juga, kalau kita nggak cepat, lepas itu. Gitu. Saya kira begitu aja dari saya tambahan. Jadi poinnya memang harus terupdate juga ya Mas Arven ya? Ya betul, harus update banget. Kita gitu tanggap kan. Dalam menerima informasi dan kemudian menyebarkannya kembali. Menyebarkannya, betul Mbak, betul. Baik, terima kasih Mas Arven untuk sharingnya sama-sama. Sore hari sama-sama. ini. Ya. Selanjutnya nih Mbak Tirta dan Mbak Ulfa, ada pertanyaan dari Mas Rizal Fauzi. Selamat sore, bagaimana tips untuk bertemu dengan klien badan usaha atau oleh Mbak Tirta atau Mbak Ulfa, atau dua-duanya boleh? Ya, sebelumnya salam kenal, Rizal Fauzi ya. Untuk klien di luar ya, yang pasti kita harus mempersiapkan segala tools-nya gitu ya. Artinya ini kan berkunjung kepada apa? Kita PCL sendiri beberapa kali juga berkunjung ke perusahaan gitu. Artinya mengunjungi donatur-donatur atau komunitas perusahaan tertentu gitu. Mempersiapkan segala tools-nya untuk awali dengan silaturahmi, teman-teman. Jadi apa ya, silaturahmi ini kan yang pertama memang silaturahmi kan insya Allah mempererat hubungan gitu, mempererat hubungan kita pada klien atau calon klien kita atau calon donatur kita gitu. Jadi di BUMN pun sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya menyiapkan tools, misalnya teman-teman bawa MOU misalnya, kemudian flyer kita, proposal gitu, terus mendukung gitu, katalog produk juga bisa gitu. Kemudian memang mengkomunikasinya untuk bersilaturahmi, teman-teman, jangan lupa mengupdate gitu ya, karena kan kita nggak mungkin datang bahwa menarasikan bahwa kita ingin dari ACT ingin ada program tertentu, jadi untuk ngajak donasi itu kan nggak mungkin. Jadi narasi pertama yang harus kita yakinkan bahwa kita ingin bersilaturahmi kepada calon donor atau calon klien kita tersebut. Yang kedua, mengupdate kondisi kemanusiaan baik di dalam ataupun di luar negeri misalnya. Jadi ACT kan memiliki banyak sekali program kemanusiaan. Misalnya sekarang kita sedang di bencana Semeru ya teman-teman.
sedang banyak hal yang dilakukan ACT saat ini di lapangan gitu, mendirikan tenda, kemudian menyediakan food truck, water tank, kemudian food bus dan lainnya gitu, ambulan dan lainnya. Ini mengupdate hal ini juga perlu teman-teman kuasai juga gitu. Artinya kehadiran teman-teman untuk datang hadir ke perusahaan tertentu itu ingin mengupdate kondisi kemanusiaan atau mengupdate kondisi-kondisi yang saat ini sedang ACT gagas gitu. Kemudian ya yang terakhir ya tetap ini ya, maksudnya tetap apa ya, mengupdate, kemudian tetap tawarkan dengan apa, kalau perusahaan kan biasanya mereka ada CSR gitu. Jadi kita kan juga menawarkan benefit yang kita berikan pada mereka ya biasanya ya, ketika mereka misalkan kerjasama nih di daerah tertentu, misalnya sumur wakaf, kita mengkampen sumur wakaf kepada donatur, benefitnya apa yang mereka dapatkan gitu. Jadi nanti di sumur wakaf tersebut atau di apa semacam prasastinya ada logo perusahaannya misalnya. Kemudian kita akan mengekspos kan kita ada media sosial, kemudian ada website, ACT News dan lainnya gitu. Kita akan mengupdate di sana juga gitu. Itu benefit-benefit itu juga diinformasikan kepada mereka gitu teman-teman. Mungkin Kak Paul ada tambahan? Itu sih teman-teman. Jadi ya Bismillah gitu, Bismillah. Insya Allah, apalagi kita juga sudah cukup dikenal gitu, sudah cukup dikenal aksi cepat tanggap. Jadi Insya Allah sih, saya yakin teman-teman RFI itu bisa gitu menembus lebih baik lagi. Teman-teman mungkin semoga menjawab. Luar biasa tadi jawaban dari Mbak Tirta ya. Jadi untuk menghadapi BUMN ini kita jangan asal nodong ya Mbak Tirta ya. Jadi benar-benar menggunakan pendekatan yang baik dan terarah. Dan tentunya untuk strategi komunikasi ini penting, makanya yang kita pelajari sore hari ini. Boleh nih teman-teman, karena ini penting banget ya, boleh nih ada yang bertanya-tanya lagi. Mbak Ulfa udah siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman loh. Ada lagi yang ingin bertanya atau ada yang ingin sharing juga seperti Mas Arven tadi, boleh. Nanti untuk absensinya akan di-share setelah Zoom meeting hari ini selesai ya teman-teman. Dan nanti untuk sertifikatnya juga akan kami berikan. Boleh? Ada yang mau bertanya lagi? Dari Mbak Vega atau nih Sobat Nufar semua belum terlihat nih untuk wajah-wajahnya nih. Ya, boleh open cam dong teman-teman, boleh dibuka videonya biar terlihat nih, ada Vega, RFI Malang, Mbak Melati Yulia, Ranita Fadila, kemudian Ruku Asyalihin, Mas Rasman, Abdullah Kuan, dari Pekalongan juga tuh, Mbak Nurlela dari Bengkulu, Hansan dari Bengkulu ya, Umi Kalsum, Radiansyah, Ahmad Julianta, Padang, dari Padang juga ada, Irfan. Mungkin teman-teman silakan, mungkin ada yang ditanyakan, ada yang mau sharing. Herdin, Ferliana, MRI Sutra. Alhamdulillah cukup banyak nih yang join di sore hari ini ya Mbak Tirta. Alhamdulillah. 45 member RFI. Jadi ini kesempatan yang luar biasa untuk masing-masing member ini share pengalamannya. Bagaimana kesulitan yang dihadapi. Jadi insya Allah nantinya dengan sharing session ini kita juga akan membantu relawan Indonesia dan juga aksi cepat tanggap untuk semakin maju ke depannya. Wah, ada pertanyaan lagi nih dari Mas Rizky Prasetyo Santoso. Bagaimana caranya untuk memulai strategi usahanya di bidang produk, barang, dan jasa, termasuk komunikasi bisnis, serta metode-metode lain yang seperti apa? Mohon penjelasannya. Wah, luar biasa ya pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Mover semuanya nih Mbak Tirta dan Mbak Ulfa. Tersenyum manis Mbak Tirta nih melihat pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Mover semuanya. Baik Mbak Tirta atau Mbak Ulfa, sudah ready untuk menjawab? Rizky Prasetyo Santoso, mungkin boleh open cam dan open mic, mungkin lebih jelasnya gimana nih maksudnya?
Coba. Jadi Bu, Mbak Tirta, saya ke Bandung. Tanyakan sedikit ya, memulai strategis usahanya kan di bidang produk barang dan jasa, termasuk komunikasi bisnis serta metode-metode yang lain seperti apa penjelasannya Bu? Maksudnya memang gitu. Gimana? Mohon maaf. Jadi bagaimana caranya untuk memulai strategis usahanya di bidang produk barang dan jasa. Jadi termasuk komunikasi bisnis serta metode-metode yang lain seperti apa penjelasannya. Gitu ya. Oh, jadi maksudnya ini berarti barang dan jasa ya, metode Ya, betul, dalam. betul. Oh, baik. Itu Ya. produknya itu maksudnya barang dan jasa gitu loh Mbak. Metodenya seperti apa gitu ya, komunikasi bisnisnya gitu ya. Nah, betul, komunikasi bisnis. Ya, terima kasih Mas Rizky Prasetyo. Ya, jadi kalau ini kan kalau di kita sendiri di aksi cepat tanggap ini kan lebih ke apa ya, lembaga kemanusiaan. Ini kan kita lebih apa ya, istilahnya marketingnya lebih ke produk kemanusiaan ya, gitu marketing ya, produk kemanusiaan. Jadi kalau tadi ya yang kita jelaskan untuk komunikasi bisnisnya tentu ya setiap bidang usaha pasti memiliki pendekatan yang berbeda gitu. Mungkin jadi kalau bisnis ya iya komunikasi yang tadi ya Mbak ya, komunikasi bisnis barang dan jasa gitu ya. Maksudnya gimana Mas? Ya, benar ya Mbak ya. Tadi maksudnya itu bagaimana caranya untuk memulai strategis usahanya di bidang produk barang dan jasa termasuk komunikasi bisnis serta metode-metode yang lain seperti apa penjelasannya yang tadi gitu. Komunikasi bisnis ya kan, yang kita tahu yang barang dan jasa gitu. Oh, ini spesifik ke barang dan jasa ya gitu? Ya. Baik. Ya sepertinya ya, kalau barang dan jasa ini sepertinya ini ya, di luar dari apa yang kita hadirkan sepertinya ya Mas Rizky. Iya, kebetulan ya kalau barang dan jasa kebetulan saya di ACT sejak 2017 ya, artinya memang produk lebih sering menawarkan memang produk tidak ada bentuk wujudnya gitu Mas Rizky ya. Jadi memang produk-produk yang produk kemanusiaan ini kan tentunya yang tidak ada wujudnya. Tentu beda marketing atau strategi komunikasinya beda ketika kita menawarkan produk tertentu. Kebetulan ini aku ada, mungkin teman-teman bisa lihat ada air minum wakaf gitu. Misalnya kita menjual air minum gitu. Ya, air minum wakaf yang ada wujudnya gitu. Artinya bisa dilihat dan klien kita bisa, oh iya gitu. Artinya ketika ACT memiliki lumbung air wakaf, oh ya ini produknya kelihatan loh ya begini gitu. Lebih gampang ketika komunikasi bisnis kita lebih gampang ketika ada hal yang bisa dilihat ya, ada hal yang wujud nyatanya gitu. Yang tentu yang pertama harus kita dimanapun menurut saya yang perlu kita kuasai itu adalah produk itu sendiri gitu. Mau itu terlihat atau tidak terlihat, itu produk itu sendiri yang harus kita kuasai dengan baik gitu. Karena banyak produk-produk, misalnya air minum aja, banyak kok orang yang jualan air minum misalnya gitu. Tapi ketika kita tidak menguasai programnya, ini akan cepat hilang. Artinya misalnya Aqua dengan air minum wakaf misalnya ya, disandingkan. Ketika kita tidak benar-benar menguasai produk kita, ya udah kita akan selalu tertindas dengan Aqua misalnya. Sama dengan produk kemanusiaan kita, aksi cepat tanggap. Banyak kok lembaga yang juga membantu Semeru tentunya. Pasti teman-teman tahu lembaga-lembaga lain juga membantu Semeru. Tapi apa bedanya kita dengan lembaga lainnya misalnya seperti itu. Artinya tentu kita harus benar-benar menguasai produk kita ini agar nanti ketika kita menyampaikan kepada klien atau menyampaikan kepada donatur gitu, kita benar-benar tahu bahwa ada ada manfaat yang lebih luas gitu, ada kualitas tersendiri yang kita miliki gitu.
Jadi itu sih penguasaan terhadap apa yang ingin kita sampaikan nih, kurang lebihnya seperti itu ya Mas Rizky gitu presentasinya. Terima kasih ya Mbak Tirta, Mbak Ulfa. Sama-sama Mas Rizky, semoga sukses. Sehat ya. Thank you very much. Sama-sama Mas Rizky. Mbak Ulfa ada tambahan? Cukup. Baik, untuk teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya, Mbak Melati mungkin dari tadi kan dari kaum Adam nih, mungkin yang dari kaum Hawanya. Ya nih yang cewek-cewek Boleh dulu nih open mikrofonnya untuk Mbak sama Melati. open cam-nya juga, kameranya boleh dibuka. Boleh Mbak Vega atau Mbak Nurlela. Boleh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya lebih sharing sama minta solusi ya. Boleh. Jadi sebelumnya saya sebelumnya sudah sempat diajak main ke kantor ACT cabang Tasikmalaya. Sebelumnya saya dari Tasikmalaya. Nah, terkait kolaborasi untuk donasi untuk yang Semeru itu. Nah, kebetulan saya punya link sama teman-teman alumni sekolah dulu. Sebelumnya kita sering mengadakan acara amal seperti ini, galang dana seperti ini. Nah, setelah kurang lebih tahun ini kita belum mengadakan lagi, terakhir sejak kurban. Nah, kebetulan karena saya ada link ini gitu, jadi saya mencoba untuk mengajak lagi. Tapi karena sebelumnya emang saya kurang berpartisipasi di kepanitiaan tersebut, dan kebetulan waktu itu memang sedang lagi nggak di Tasik gitu. Nah, jadi pas sekarang mau pendekatan lagi tuh kurang maksudnya tuh silaturahminya mungkin karena dulu sempat terputus, jadi lumayan agak susah gitu untuk dimulai lagi. Nah, sebelumnya saya juga sudah dapat izin dari yang penggerak alumninya. Nah, kebetulan dari penggerak alumni ini tidak bisa langsung secara langsung membantu, tapi menyalurkan lagi ke teman saya yang lain. Nah, tetapi setelah saya mencoba untuk mendiskusikannya, qadarullah sampai sekarang belum ada balasannya gitu, Mbak. Padahal ini udah 2 hari yang lalu. Jadi saya nggak tahu apakah cara pendekatan saya yang salah atau bagaimana. Mohon penjelasannya seperti itu. Mbak, tadi Mbak Melati itu di WA ya? Di WA atau di Ya, telepon? betul. Atau Di WA. Iya. Pak Paul mungkin gimana? Mau pendekatan ke donaturnya tadi ya? Tadi kayaknya udah dihubungi 2 hari ya? Dihubungi 2 hari. Iya, betul. Closing. Jadi kesannya udah lama LDR-an nih, Mbak. Terus begitu ketemu lagi belum dapat respon Mbak Ulfa. Gimana kira-kira? Oke, sebelumnya aku coba jawab ya Mbak Melati, karena udah 2 hari dianggurin gitu kan ya. Jadi kalau untuk pendekatannya, kalau kita di sini di PCL kita reminder kembali donaturnya. Kalau bahasa kita di sini kita reminder kembali, benar ya Mbak Yanya? Kita reminder kembali. Emang kita harus pede banget nih gitu kan, kalau bisa kita harus mutusin urat malu gitu. Jadi ya udah, kita coba hubungin lagi donaturnya, kita tanyain lagi gitu kan, apakah dia mau ikut serta atau tidak dalam program yang kita campaignkan seperti itu. Terus ya kita tunggu aja respon dia itu seperti apa gitu. Kalau ini kan biasanya di WA, coba sekali-sekali ini kita kunjungi gitu. Donatur tersebut coba kita kunjungi. Nggak usah, kalau di PCL sendiri tuh kita nggak usah janjian.
Kalau kita udah tahu, udah punya alamatnya gitu kan, coba kita datangi langsung aja gitu Mbak Melati. Gitu aja sih kalau saran dari aku. Gimana kalau untuk Mbak Tirta ingin menambahkan? Ya udah dirangkum Mbak Paul tadi ya, Mbak Melati ya. Jadi ya tetap semangat aja. Yang penting juga, oh ya satu teman-teman tipsnya juga ya, yang nggak kalah penting juga, teman-teman sebelum mengeksekusi atau misalkan mau ngirim WA atau menelpon atau mengunjungi langsung, teman-teman harus yakin dulu nih gitu. Jadi kan keyakinan tuh akan mengiringi teman-teman, mengiringi kesuksesan kita gitu. Jadi teman-teman harus berhusnuzon sama orang yang nanti dihubungi, baik itu via telepon atau ditemui. Jadi doain aja gitu kan, doa itu kan gratis ya. Jadi doain aja, ya Allah aku mau menemui si fulan misalnya. Jadi mudahkanlah nanti dia untuk komunikasi dengan aku, baik via WA, via telepon, ataupun nanti aku kunjungi. Jadi bukakanlah pintu hatinya, kemudian mudahkanlah dia rezekinya, kemudian bisa ikut berdonasi atau bersedekah melalui program yang nanti aku sampaikan. Jadi itu memberikan energi positif pada donatur atau klien itu juga penting teman-teman. Jadi kita yakin dan kita husnuzon, bismillah gitu. Jadi nanti kan hasilnya tetap Allah yang nentuin. Itu sih tambahan dikit. Semoga sukses Mbak Melati Yulia. Baik, sudah terjawab ya Mbak Melati? Iya, Kak. Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Baik, terakhir mungkin ya Mbak Tirta dan Mbak Ulfa ada pertanyaan nih dari Mbak Windatri dari Padang. Minta tips untuk closing program dan ya Mbak. Oke, tips untuk closing program kurban. Kita harus lihat dulu nih donaturnya seperti apa yang akan kita tawari program kurbannya, dan kita harus paham banget gitu kan, kita terus paham banget program kurban yang kita jual, lalu tujuan dari program kurban itu tersendiri gitu kan. Terus kita punya apa ya, sisi lain dari program kurban kita yang kita jual, usahakan kita berbeda dari lembaga-lembaga yang lain gitu, yang kita tawarkan benefit kita yang lain ke depannya itu seperti apa gitu. Kalau kita lihat dulu nih donaturnya ini berminatnya kurbannya untuk dalam negeri atau luar negeri, atau pengen yang kurban khusus gitu. Jadi kita harus tanyain dulu. Terus setelah misalkan donaturnya ingin programnya, saya pengen kurban khusus Mbak gitu, ke misalkan kurban khususnya pengennya tuh ke Palestina. Ya udah kita jelasin aja gitu kan, di Palestina itu ada hewannya tuh apa aja gitu kan, kelebihan dari sisi lain kita berkurban di Palestina itu apa gitu kan, terus siapa penerima manfaatnya gitu, dan sisi nilai lebihnya gitu loh. Kalau misalkan kita ingin closing kurbannya gitu. Terus kita angkat lagi tuh sisi emosionalnya nih Mbak Windatri ke si donatur tersebut ya, kita jelasin di Palestina itu kenapa kita harus berkurban, kenapa di Palestina itu kurbannya itu dikhususkan gitu kan, selain karena dia itu bumi Syam khusus gitu kan. Di sana itu juga hewan kurbannya itu sulit sekali gitu kan didapetinnya. Terus kita juga harus menjelaskan kepada donaturnya kalau hewan kurbannya ini tuh kita cerita ini. Biasanya kalau di PCL kita cerita ini hewannya, kita tuh harus ngumpet-ngumpet nyembelihnya, bahkan kita itu nggak ada mbaknya, takbiran tuh di sana tuh nggak ada gitu kan. Justru kita tuh bawa hewan kurbannya itu melalui lorong kalau misalkan di Palestina gitu. Kalau misalkan untuk di donaturnya ingin kurban, dan bobot untuk ke Palestina itu kalau nggak salah 2 kali lipat ya Mbak Ratna. Benar, 2 kali lipat. Ya kan, untuk sapinya sendiri 2 kali lipat, terus
kambingnya sendiri juga 2 kali lipat gitu kan. Dari segi bobot dan segi harga pun juga 2 kali lipat ketimbang yang di harga lokal gitu. Terus kalau misalkan donaturnya ingin yang yaudah deh Mbak, saya maunya di dalam negeri aja gitu kan. Yaudah kita ini lagi nih, kalau kita sisi lain dari lembaga Global Kurban gitu kan. Kenapa harus ke Global Kurban gitu? Karena kalau kita tuh penyebaran hewan kurbannya itu luas banget gitu kan. Bahkan ke beberapa negara yang lain pun ini harga kurbannya tetap sama dengan yang lokal gitu. Jadi kenapa kurban di Global Kurban tuh istimewa banget? Karena kita berbeda dengan yang lain gitu. Karena kita tuh emang kayak ke pelosok-pelosok gitu kan kalau untuk yang tepian negeri. Terus membawa hewannya juga sulit gitu kan. Tidak semua hewan ada di wilayah tersebut gitu. Gimana Mbaknya, ada penambahan? Ya, cukup sih. Gitu Mbak Windatri, semoga bisa dipahami gitu. Terus jangan lupa berdoa supaya dipermudahkan untuk banyak closingannya. Terus harus pede sih sebenarnya. Gitu, kembali lagi ke percaya dirinya. Betul. Cukup nih Mbak Windatri untuk jawaban dari Mbak Ulfa. Oh, Mbak, makasih. Sama-sama Mbak Windatri. Baik, untuk teman-teman, untuk sobat Numpur semuanya, sekiranya masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Sudah cukup ya? Alhamdulillah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya untuk sobat Numpers, di Sulawesi sudah maghrib ya, baik. Tidak apa-apa, Mas Rasman. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Kemudian teman-teman, jika ada bagaimana? Ini sudah sore Mbak, udah jam 5. Sudah jam 5. Untuk di wilayah Jakarta ya Mas Rizky? Di Bandung ya. Oh di Bandung, ya baik. Ini untuk Mas Rasman nih di Sulawesi yang sudah masuk waktu maghrib. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Dari Mbak Tirta cukup? Dari saya cukup ya teman-teman, semoga anggapannya bisa bermanfaat ya. Baik, alhamdulillah. Mbak Ulfa cukup? Alhamdulillah cukup ya teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih sekali untuk Mbak Tirta dan Mbak Ulfa atas ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai penggerak program Syiar Kebaikan bersama relawan filantropi Indonesia. Semoga ini bisa menjadi semangat baru untuk kita semua, dan setelah ini closingannya semakin banyak ya. Semakin banyak saudara sebangsa. Amin, amin. Amin. Biar kita semuanya. Foto dulu Mbak, foto selfie. Foto selfie boleh, baik sebentar dulu ya. Informasi sebelum bagi teman-teman yang terhalang untuk absen di link yang sudah diberikan tadi, yang link absensi, boleh untuk absennya melalui admin ya di bit.ly/tanya-rfi. Nanti dan pastikan juga sudah follow Instagram relawan.filantropi. Oke. Nah, cukup jelas ya teman-teman semuanya? Jelas Kak. Ya Mbak, sudah Bu Ratna udah tahu. Oh baik. Baik. Akhirnya boleh nih untuk foto selfie terlebih dahulu ya. Boleh. Siap ya teman-teman. Oke, dan Berbalik. baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Dadah guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan warahmatullahi. Terima kasih. Sama-sama guys. Ini santai. Ambon. Ya.